Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara Pak Roy Suryo itu tahu bahwasanya server KPU itu ada di Singapura dan bekerja sama dengan Cina. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi kenapa sih KPU itu servernya di Singapura dan menggunakan servernya Alibaba? Yaitu karena mungkin mengingat yang namanya cloud computing itu udah biasa ya. Jadi cloud server itu udah biasa. Jadi kayak Amerika itu punya Amazon Web Service, terus punya juga Microsoft Azure, terus lagi Google Cloud. Itu mereka dari Amerika tuh. Kalau kita mau taruh server di sana ya Amerika lagi nanti. Terus kalau misalnya kita taruh di Cina ya kayak Alibaba ini, salah satunya ya kita otomatis dianggap bekerja sama dengan Cina. Padahal enggak loh, mereka itu adalah perusahaan swasta ya. Bukan kayak sini, kalau sini Telkom tuh BUMN ya. Tapi kalau yang saya sebutin tadi AWS, Microsoft Azure, Google Cloud sama Alibaba, mereka itu adalah perusahaan swasta gitu. Jadi kenapa juga harus pakai Alibaba atau yang lain gitu? Ya wajar, mungkin yang dibutuhin adalah spek yang high availability ya, supaya dia itu nggak crash atau hang atau crowded atau nge-lag ketika diakses oleh banyak orang. Seperti Sirekap dan Pemilu 2024 yang kita lihat sendiri, grafik-grafiknya itu pasti butuh riset yang besar. Sekelas kayak aplikasi PNS atau pelaporan data guru-guru PNS itu kadang crowded, itu hanya cuman PNS yang akses. Bayangin aja ini KPU yang akses semua orang gitu. Siapa aja bisa ngakses. Sekelas yang cuman ngurusin PNS aja crowded gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sangat wajar gitu ya, seperti KPU juga mau bekerja sama dengan Alibaba atau Amazon atau siapapun itu nggak masalah. Tujuannya adalah sistem itu bisa diakses banyak orang dan tidak memiliki kendala gitu. Apakah Indonesia tidak bisa buat? Ya mungkin aja bisa. Tapi sekali lagi lebih murah kita sewa yang cloud. Kenapa? Ya kalau kita mau bangun server yang sebesar Alibaba gitu, itu butuh biaya yang sangat besar. Makanya sewa aja atau temporer kan, nggak setiap hari kita harus akses itu kan. Cuman event pemilu ini aja gitu, event pemilu, jadi ya mungkin wise-nya atau bijaksanaannya ya harus pakai Alibaba gitu. Bisa juga pakai yang lain sih, mungkin ya itu deal-dealannya pakai Alibaba, mungkin begitu ya. Jadi kita langsung bahas aja. Ya kalau si rekap error oke lah, itu si rekap memang error. Dia kadang ngebaca datanya itu, form-formnya itu nggak akurat. Dan itu kalau diaudit, saya setuju banget tuh diaudit supaya nggak dipojokkan ke paslon lain. Soalnya setiap paslon itu pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan oleh si rekap. Jadi si rekap itu nggak ke satu paslon aja tuh. Jadi dia tuh ke banyak paslon. Jadi murni emang itu dari pluginnya mungkin atau dari aplikasinya sendiri yang memang error dalam membaca gitu. Kalau di audit malah nggak apa-apa supaya orang-orang itu tercerahkan gitu. Jadi nggak nyalah-nyalahin paslon tertentu curang seperti itu ya. Oke, kita langsung ke intinya. Gimana Pak Roy Suryo tahu gitu? Itu sebenarnya gampang banget ya. Itu cuma pakai ping sama voice udah selesai. Ini kita ping aja. Kalau kita buka si rekap ya, si rekap. Nah, ini kita langsung diarahkan ke SSO ya, tuh ya. Nah, ini SSO KPU ya, ini domainnya. Oke, langsung aja kita ping aja sso.kpu.go.id. Udah kita dapat IP-nya ya. Sebenarnya kita bisa langsung aja sih voice gitu. Cuman kalau KPU tuh .go.id tuh voice-nya nggak support nih. Voice langsung masukin IP-nya. Nah, di sini kelihatan ya, di sini ada
ada domain ini punya siapa, AS numbernya berapa. Di Singapura ya, ini di sini kelihatan kan ya, tadi di Singapura tuh. Nah ini kok harus ke Singapura, kenapa ya? Mohon maaf ya, ada Indonesia International Exchange sama Indonesia apa Exchange itu, Internet Exchange tuh, IX dan IIX tuh. Kalau kita mau ke internasional, kita pasti lewat switch yang global ya. Kalau di Asia Tenggara tuh Singapura. Jadi mau nggak mau ketika kita mau akses internasional tuh ya lewat Singapura gitu. Jadi ini udah normal, biasa aja gitu, nggak sesuatu hal yang serius gitu. Terus apakah datanya aman disimpan di server orang gitu? Ya siapa yang bisa mastiin data itu aman? Mau ditaruh di Indonesia kayak mau ditaruh di Cina kayak, itu belum tentu aman, nggak ada yang bisa jamin keamanan itu. Toh sekarang hardware itu bisa sampai 100% itu pasti ada campur tangan Cina-nya gitu. Sampai Amerika aja ngelarang Huawei dan ZTE gitu, TikTok dan lain sebagainya gitu. Nah terus siapa gitu yang bisa? Toh kita juga handphone kita aja kebanyakan dari Cina gitu kan. Apple pun sebagian ada yang bikin di Cina ya kan. Jadi kalau dia ngomong aman atau enggak ya itu sih relatif gitu. Kita juga nggak bisa jamin 100%. Toh yang jadi masalah itu kan kecurangan di mana gitu kan. Toh yang nyoblos juga manusia semua gitu kan. Toh yang dijadiin dasar juga bukan website pemilu kan, tapi dari sidang pleno di setiap harinya kita tonton di KPU itu kan. Jadi sesuatu hal yang kayak gini tuh nggak usah digoreng lah Pak. Jadi kalau ini digoreng kan kasihan masyarakat yang awam, nanti jadi panas dan terjadi kerusuhan yang ditakutkan gitu. Mungkin Pak Roy Suryo kalau pengen tenar mungkin ya, iya mungkin sih. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye.